Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, apa kabar? Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya di Naim Channel. Channel yang membahas tentang edukasi, organisasi, serta menyampaikan informasi penting lainnya tentu tanpa basa-basi. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen. Tentu kita tahu bahwa manajemen itu sudah tidak asing lagi di telinga mahasiswa. Bahkan mulai dari SMP, SMA pun kita telah pernah sering kali mendengar kata manajemen. Namun pada kali ini saya akan membahasnya lebih padat, lebih dalam, sehingga teman-teman mahasiswa khususnya yang baru bergabung menjadi mahasiswa baru akan menjadi lebih paham makna daripada manajemen. Baik sahabat, langsung saja pembahasannya. Baik sahabat, sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita perlu cek dahulu pengertian manajemen menurut tokoh-tokoh manajemen. Yang pertama berkaitan dengan pengertian manajemen menurut Mary. Menurut Mary, manajemen adalah sebagai seni dalam penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Artinya apa? Bahwa manajemen itu adalah cara bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu, namun kita tidak bekerja sendiri. Artinya kita melibatkan orang lain. Dalam hal ini atau dalam kata lain adalah karyawan. Sehingga dengan adanya manajemen maka pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Itu menurut Mary. Namun menurut Stoner, manajemen adalah sebuah perencanaan, sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Tentu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh siapa? Tentu oleh perusahaan. Nah, dengan penjelasan singkat semacam ini, maka kita menjadi paham bahwa manajemen itu adalah cara. Manajemen itu adalah cara untuk mensukseskan apa yang menjadi cita-cita, apa yang telah menjadi cita-cita personal maupun cita-cita dari perusahaan itu. Baik sahabat, selanjutnya adalah siapa sih yang membutuhkan manajemen? Nah, kalau saya lihat berdasarkan contoh ini, maka saya hanya mencantumkan 6 contoh saja. Yang pertama adalah pembisnis. Yang kedua adalah organisasi sekolah, yang ketiga adalah perkumpulan olahraga, yang keempat kelompok musik, yang kelima militer, dan yang keenam adalah mahasiswa. Pembisnis misalkan, mengapa diperlukan manajemen? Tentu tujuannya memerlukan manajemen adalah untuk bagaimana caranya agar bisnisnya menjadi cepat dikenal oleh calon konsumen di luar sana. Kemudian bagaimana cara melebarkan usahanya, kemudian bagaimana cara mengenalkan produknya kepada masyarakat, dan masih banyak lagi. Kemudian dari sisi sekolah, bagaimana mengenalkan sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, mudah dikenal oleh masyarakat, dan seterusnya. Kemudian seperti perkumpulan olahraga, katakanlah PSSI ya. Nah, PSSI adalah induk daripada persepak bolaan yang ada di tanah air kita, tanah air Indonesia. Sehingga PSSI itu mempunyai tujuan, mempunyai target. Bagaimana caranya supaya di dalam permainan itu tetap fair, kemudian tidak ada yang dirugikan dan semacamnya. Nah, seperti tragedi yang ada di Stadion Kanjuruhan, ini menjadi PR besar, menjadi catatan besar bagi PSSI. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi kan semacam itu. Kemudian bagaimana cara menindaklanjuti sehingga di masa-masa mendatang tidak terjadi kembali. Nah, kalau seperti kelompok musik jelas misalkan ya. Jadi antar alat musik tentu tidak mungkin saling menonjolkan diri. Maka kalau saling menonjolkan diri maka tidak akan tampak kualitas musik yang baik. Kan semacam itu. Kemudian militer juga sangat memerlukan yang namanya ilmu manajemen. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mahasiswa. Bagaimana mahasiswa ini bisa memaksimalkan waktu luangnya, kemudian mengatur agar bagaimana caranya supaya mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu. Baik sahabat, kita lanjut ke berikutnya. Mengapa sih manajemen dibutuhkan? Alasan pertama adalah untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam meraih tujuan bersama. Sehingga dengan adanya aturan-aturan yang jelas, dengan tupoksi yang jelas, maka bisa mengantarkan
organisasi atau perusahaan itu dalam kurun waktu tertentu memperoleh laba yang besar kan semacam itu. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk membantu manusia di dalam mengatur, menyusun strategi yang tepat bagaimana caranya supaya perusahaan ini berkembang dengan pesat, bagaimana usaha ini bisa dikenal oleh konsumen, bagaimana sekolah ini bisa maju dengan cepat kan semacam itu. Nah, semuanya itu ada di dalam ilmu manajemen. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bisa mempermudah pekerjaan manusia khususnya dalam mengelola organisasi atau perusahaan. Nah, ini semuanya ada caranya gitu. Jadi cara-cara itulah yang ada atau menjadi alasan mengapa ilmu manajemen itu dibutuhkan. Kemudian yang keempat adalah menentukan kesuksesan kegiatan mulai dari awal hingga akhir jelas. Di dalam sebuah kegiatan, di dalam sebuah perusahaan atau perencanaan, di dalam aktivitas apapun perlu yang namanya mulai dari perencanaan, kemudian eksekusi, kemudian ada evaluasi itu pasti. Nah, seperti halnya mahasiswa gitu ya, bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang bagus, maka dimulai dari perencanaan, belajarnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, ketika ada kekurangan bagaimana, ketika kita mengerjakan tugas bagaimana. Nah, ini semuanya harus dievaluasi kan semacam itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada evaluasi kan semacam itu. Kemudian di slide selanjutnya adalah fungsi manajemen. Jelas di sini Pak Naim akan mengangkat sekitar ada 5 fungsi manajemen. Yang pertama fungsi perencanaan, bagaimana kita merencanakan secara matang sehingga target-target di depannya bisa kita capai kan semacam itu. Kemudian pengorganisasian atau pengelolaan itu juga sangat penting di dalam fungsi manajemen. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Di dalam sebuah aktivitas apapun perlu yang namanya pengawasan. Nah, kalau mahasiswa siapa yang mengawasi? Bapak Ibu dosen, kemudian orang tua kalian, mungkin teman-teman atau kakak kelas kalian. Itu juga akan sebagai pengawas kan semacam itu. Kemudian yang keempat, penyusunan personalia dan kepegawaian. Ini juga sangat penting, sahabat. Ini khususnya ke perusahaan ya. Di dalam menentukan atau merekrut sebuah karyawan, maka diperlukan yang namanya spesialis-spesialis tertentu. Kan semacam itu. Dari minimal dari spesifikasi pendidikan, pengalaman dan seterusnya. Itu memerlukan manajemen yang sangat matang. Kemudian yang kelima, diperlukan pengarahan dan kepemimpinan atau leading. Nah, di dalam sebuah organisasi atau perusahaan maka diperlukan yang namanya pemimpin, seorang pemimpin yang berpengaruh kan semacam itu. Kenapa? Di dalam sebuah usaha itu memerlukan orang yang tegas, memerlukan sosok pemimpin yang mampu memberikan solusi dalam setiap menemukan persoalan-persoalan. Itu sahabat yang berkaitan dengan fungsi manajemen. Kemudian kita masuk kepada tujuan manajemen sahabat. Yang pertama adalah melakukan dan mengevaluasi strategi. Jadi tujuannya manajemen itu. Jadi tujuannya adalah mengevaluasi. Jadi ya setelah melakukan baru kita mengevaluasi. Nah, contoh seperti mahasiswa setelah melakukan perencanaan maka dilanjutkan dengan eksekusi atau melakukan apa yang telah ia rencanakan. Setelah dilakukan maka dievaluasi kan semacam itu. Kemudian berikutnya mengevaluasi kinerja. Saya kira ini hampir sama dengan yang poin nomor 1 kan semacam itu. Jadi kinerjanya bagaimana, hasilnya bagaimana, semakin meningkat atau enggak. Kalau mahasiswa tiap semester mengalami peningkatan enggak nilainya, kalau mengalami penurunan kan sebuah kerugian kan semacam itu. Terus bagaimana? Ya harapannya terus melakukan peningkatan kan semacam nilainya semakin meningkat, pendapatan semakin meningkat kan semacam itu. Kemudian tujuan manajemen yang ketiga adalah untuk meninjau kembali kekuatan. Kekuatan kita apa? Kemudian kelemahan kita apa? Kemudian peluang usaha kita ke depan apa? Kemudian selain peluang juga ancamannya bagi usaha kita apa? Kan semacam itu. Nah, itu semua juga harus dipikirkan kan semacam itu. Ini berkaitan dengan produk misalkan. Nah, kekuatan dari produk kita apa? Oh, mungkin dia produknya baru, kemudian lebih tahan lama, lebih bagus misalkan. Kemudian kelemahannya apa? Ternyata dengan produk itu kelemahannya sulit untuk dijangkau karena apa? Pangsa pasarnya tertentu gitu ya. Itu kemudian yang tujuan yang keempat adalah melakukan inovasi atas aktivitas setiap hidup menjadi lebih teratur. Nah, yang namanya usaha maka perlu yang namanya dilakukan inovasi-inovasi karena apa? Setiap masa itu pasti ada perubahan, ada produk tertentu. Nah, kalau kita tidak mengikuti zamannya maka kita akan ketinggalan. Produk-produk kita juga akan kalah bersaing di lapangan. Kemudian sahabat kita lanjut kepada prinsip manajemen. Nah, yang pertama adanya spesialisasi dalam pekerjaan.
Jelas yang namanya sebuah pekerjaan maka ada spesialisasi, misalkan sekretaris pekerjaannya ya administrasi dan seterusnya, humas ya pekerjaannya semacam itu, kemudian marketing ya pekerjaannya tentang marketing kan semacam itu. Kemudian di sini ada wewenang dan tanggung jawab, ini kaitannya dengan pemimpin, kemudian disiplin, nah ini kaitannya dengan karyawan maupun disiplin. Jadi kerja apapun itu pasti membutuhkan yang namanya kedisiplinan. Kemudian yang keempat, kesatuan perintah. Nah, ini artinya tidak ada ambiguitas. Jadi memberi perintah itu satu siapa? Ya pemimpin kita kan semacam itu. Kalaupun diwakilkan siapa yang mewakili? Nah, ini semuanya harus jelas. Kemudian yang kelima, mempunyai tujuan yang sama. Di dalam organisasi misalkan antara bawahan dengan pimpinan tentu wajib hukumnya mempunyai tujuan yang sama. Manakala bawahan tidak sama tujuannya dengan pimpinan, wah ini bahaya gitu ya. Kemudian berikutnya kepentingan bersama. Nah, ini di atas kepentingan pribadi. Nah, ini pasti gitu ya, karena kita hidup di organisasi maka kesampingkan kepentingan pribadi dan prioritaskan kepentingan perusahaan kan semacam itu. Kemudian poin ketujuh, manajemen fungsinya adalah untuk mengatur upah dan gaji. Karyawan lama dengan karyawan baru tentu beda dong kan semacam itu. Kemudian jenjang jabatan juga pasti akan membedakan dengan pendapatan. Itu diatur dengan adanya manajemen. Kemudian berikutnya pembagian kekuasaan. Nah, pembagian tugas itu tentu harus disesuaikan dengan tupoksi kan semacam itu, disesuaikan dengan tupoksinya, disesuaikan dengan pengalaman, disesuaikan dengan jam kerjanya juga begitu. Kemudian garis wewenang. Nah, ini juga harus jelas kan semacam itu. Jadi pimpinan kerjaannya apa, kemudian bawahan kerjaannya apa, kemudian manajer kerjanya apa, ini semuanya harus jelas. Kemudian yang ke-10, tempatkan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Artinya kita menempatkan seseorang sesuai dengan spesifikasi atau keahliannya dia. Karena apa? Jika kita tidak menempatkan karyawan tidak sesuai dengan spesifikasinya dia, maka yang terjadi adalah tidak maksimalnya hasil kinerjanya. Itu sahabat berkaitan dengan manajemen. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan dengan yang namanya manajemen. Tentu harapannya adalah setelah kita mengetahui ilmu manajemen, maka kita semua pekerjaan akan lebih mudah, lebih terarah, dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu sahabat berkaitan dengan pengertian manajemen secara singkat, padat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika memang ada yang belum dipahami, maka silahkan ketik di kolom komentar. Baik sahabat, demikianlah penjelasan tentang manajemen. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.